Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Hari ini Rabu 19 Agustus 2020. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Dan sebelum kita bacakan firman Tuhan pagi ini, kita landasi dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur bahwa pagi ini kami telah Bapa bangunkan kembali dari tidur. Dan kami bersyukur atas segala rahmat-Mu hingga pada pagi ini masih menikmati napas pemberian-Mu, Bapa. Kirimlah Roh Kudus-Mu untuk menyatukan hati dan pikiran kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam rangka Hari Kemerdekaan negara kita di bulan Agustus ini, maka tema kita bulan ini, Kristus telah memerdekakan kita. Sedangkan judul renungan kita pada pagi ini, mewaspadai keinginan, yang didasari dari bacaan Alkitab Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Yang akan dibacakan oleh adik kita Shelly, warga jemaat Praremaja Gereja Kristen Jawa Conjong Tatur. Silakan adik Shelly. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 yang demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikian firman Tuhan. Terima kasih adik Shelly. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan adik bersama keluarga. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang, tidak terkecuali para lanjut usia, memiliki keinginan, bahkan harus memiliki keinginan. Tanpa keinginan, orang menjadi apatis, tidak bergairah, dan tidak berkembang. Namun demikian, kita harus mewaspadai keinginan, karena ia bisa menguasai kita, membuat kita gelap mata, lalu menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Ada banyak keinginan yang baik, tetapi ada lebih banyak lagi keinginan yang tidak baik, karena bisa mencelakakan diri sendiri maupun orang lain. Keinginan tersebut antara lain keinginan yang berlebihan akan harta benda, seks, kekuasaan, kemasuran, menginginkan milik orang lain, dan keinginan menjahati dan menjahili orang lain atau membalas dendam. Yakobus mengingatkan bahaya keinginan. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa.
Dan apabila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus pasal 1 ayat 14-15. Selanjutnya ia menegaskan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yakobus 4 ayat 2-3. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, menginginkan kehidupan yang menyenangkan tidaklah salah. Allah memberi kita karunia karena yang baik, yang Ia inginkan agar kita nikmati. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang terbaik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tetapi persahabatan dengan dunia pasti membuat kita mencari kesenangan dengan merugikan orang lain atau dengan mengabaikan ketaatan kepada Allah. Kesenangan yang menghalangi kita untuk menyenangkan Allah adalah dosa. Kesenangan karena karunia yang melimpah dari Allah adalah baik. Rasul Paulus juga memperingatkan kita, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Roma 8 ayat 6-7. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama saja dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Memiliki keinginan tidaklah salah, namun keinginan kita harus diselaraskan dengan kehendak Allah. Amin. Sebelum kita akhiri renungan kita pagi ini, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan pada pagi ini. Mampukan kami untuk memahami dan melakukan apa yang jadi kehendak-Mu, Tuhan. Tuhan, bukakan hati, perasaan dan pikiran kami,
biarlah kami percaya dan berpegang teguh bersama-Mu. Sekalipun iman kami sebesar biji sesawi, kami yakin dan percaya Tuhan, dengan iman yang ada akan jadi jembatan untuk hidup bersama-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.